yang ini ya, komputer medical Iya, image and betul. graphic. Oke, sebentar ya. Acceptance rate-nya berapa yang itu? Untuk acceptance-nya di sini 150 hari, untuk persennya bentar saya cek. Konfirmasi dari Mbak Nia tidak terlihat, Bu. Di chat. Di ininya, jurnal Finder-nya. Jadi seperti script ini. Oh, ya, ini saya tak buka ini. Kok lambreta ya internet ibu? Si Mbak Nia ngirim iki. Iki. Oh, saya hapus bukan ngene iki. Bikin terat. Saya hapus. Ini ya, Mbak Nia. Maksudnya nggak ono ya? Iya, Bu. Oh, oke, coba Nggak kelihatan. ya. Itu sebentar ya. Itu masuk SCR-nya. Cuma kok mau sih mereka kayak komputer medical image graphic ini ya. Kita cek dulu SCR-nya guys. Cek. Oke, gigi satu ya. Ini bidangnya komputer grafik dan komputer vision. Oke, sesuai dari sisi bidang ya. Terus kita cek di homepage-nya tadi yang ini kan ya. Ini dia 5 hari first decision-nya, review time-nya cepat. Oke. Ini cepat ya termasukan. Relatif cepat, kita cek ya tulisannya ya. Misalnya apa guys? Ini mana hubungannya mbak gambar deh. Anggaplah ini. Mana yang kita pakai guys? Review ini ya. Auto ML oke. Review ini kan. Jurnal review, paper review. Tapi lambat. Sabar. Oh iya, Mbak Dia jangan lupa di screenshot ya. Sudah, Bu. Oke. Sabar ya guys, maaf ya internet ibu di rumah lemot. Sabar. Kita UAS-nya kapan ya? Ada keluar jadwalnya belum? Ada, Bu, di surat edaran awal masuk itu sekitar bulan Desember minggu kedua. Saya lihatkan kembali nih, Bu. Desember kedua. Coba dulu. Ada minggu tenang berarti ya? Nah, itu Bu kurang tahu karena kami kan kelas Magister 2. Nah, itu hari Sabtu aja atau di weekend tapi malam kurang tahu, Bu. Enggak paham. Terus luring
Iki si Pak Abdurisko ini Ya, piye iku? izin UTS ini kemarin nggak hadir, kok UAS nggak hadir, ya. terus piye Pak Abdurisko? Kemarin saya mencoba chat Pak Sabri tapi bilangnya mohon menunggu info selanjutnya, jadi belum saya confirm kembali Bu untuk UAS. Nah, ya. Ya, untuk tanggalnya sebentar ya Bu. Ya kalau Saya anu, nyoba nerima saja dulu, Bu. Karena ini iya, kayaknya agak memburuk, Bu. Saya harus kontrol lagi nih. nah, ya itu. Nah, apa? Ibu khawatirnya Pak Abdurisko tambah stres. Itu Oh, enggak tuh kok, Bu. nggak boleh stres, kalau sakit itu harus dibebaskan dari pikiran yang bikin puyeng. Karena saya juga pernah mengalami hal, maksudnya itu kalau waktu sakit terus dibebani dengan penugasan itu, wah wis gak tambah waras, wah tambah puyeng, maksudnya malah beban pikiran nggak sembuh gitu. Tapi kalau saat sakit terus karepmu wis, saya mesti kalau sakit sudah minta tolong ibu butuh waktu istirahat 1 minggu, tolong jangan diganggu, sudah gitu sudah wis, anak-anak sudah ngerti, teman-teman juga ngerti, Pak saya izin untuk 1 minggu ini nggak bisa diganggu karena saya sedang sakit, sudah saya fokus sama kesehatan dulu supaya sehat dulu. Kalau tak paksa nanti tambah tak karu-karuan, kasihan nanti anak-anak juga, kasihan pekerjaan ya terbengkalai. Iya Bu, Semoga ini untuk sembuh, cepat sembuh. amin. Bu, ini untuk UASnya tanggal 9 sampai dengan 21 Desember. 9 sampai 21. Ya, Bu. Oh, kita ini sudah pertemuan ke-12. Untuk ke-12 ini 11 sampai 16 Oktober. Iya, betul, Bu. Iya, berarti Kurang kan 4 lagi. 3 lagi dong. Oh, iya. Kecuali UAS, betul, Bu. 3 lagi. Termasuk UAS 4. Iya. Ya benar sih. Berarti kalau nak minggu tenang berarti Mbak, itu Mbak. Langsung nyambung. Iya, sepertinya seperti itu, Bu. Cuma mekanismenya belum ada, Bu. Nanti saya infokan lebih lanjut, Bu. Oke. Ini contoh paper review ya. Jadi kalau paper review itu umumnya jumlah halamannya lebih banyak. Seperti ini jumlah halamannya 35 ya guys. Nah, karena dia nggak pakai metode sendiri. Maksudnya bukan nge-propose metodenya sendiri, tapi mengambil dari metode-metode yang sudah ada. Nah, ini jumlahnya 35. Berarti kalian juga menulisnya paling tidak ya di antara itu 32, 34 dan seterusnya. Karena yang accepted di sini adalah sejumlah 35 halaman perkiraannya. Nah, dia di sini judulnya A Review Auto Machine Learning Optimization Techniques for Medical Image Application gitu ya. Nah, dia di sini nanti kalian bisa mencontoh modelnya. Jadi abstrak gitu ya. Sebenarnya ini nggak pakai introduction seperti ini. Ini umumnya nggak seperti ini sih. Langsung aja ke introduction. Biarin aja. Nanti kalau mereka meminta baru kita perbaiki. Tergantung sama template-nya sih. Ini Bu belum ngecek di template-nya dulu ya. Seperti ini introduction-nya. Kemudian nah ini. Kalian harus bikin block system. Oh ya, kemarin Ibu menyampaikan belum sampai ada block systemnya ya punyamu ya. An overview of categorization of the different approach proposed for auto ML in medical imaging. Nah, di sini dia pakai auto in medical imaging, terus dia membagi menjadi 2, combined neural architecture and hyperparameter optimization sama automatic pruning of deep learning architecture. Nah, ada lagi pembagiannya, bagi 4 ada neural architecture search sama hyperparameter optimization gitu kan ya. Nah, terus dibagi lagi dan seterusnya. Nah, ini punyamu harusnya juga seperti ini gitu. Jadi misalnya pembagiannya kemarin itu kan base low light method sama combined method gitu kan ya. Nah, di situ input misalnya kalian bagi menjadi
analisis dari beberapa dataset, misalnya dataset Oppo, dataset apa, dan seterusnya. Itu bisa dimasukkan. Terus kemudian hasil akhirnya adalah klasifikasi apa kemarin, paru-paru ya? Paru-paru. Jadi nanti boleh dibikin flowchart-nya ke kanan, tahapannya ke kanan ataupun ke bawah sembarang. Ini sekreatif kalian aja. Tapi harus ada overview dari tahapan yang kamu lakukan gitu. Apa saja yang direview ya satu dari metode low light basicnya sama yang combined-nya, terus kamu bagi menjadi beberapa dataset gitu kan ya, overview dari beberapa datasetnya sebutkan aja apa gitu ya, yang satunya apa gitu. Kemudian kamu cari apa dari sisi akurasi sama kemarin apa parameter gitu kan ya, analisis akurasi sama jumlah parameter. Dari situ nanti kamu temukan metode terbaiknya apa gitu kan ya, yang kegunaannya untuk melakukan klasifikasi terhadap penyakit paru-paru gitu. Bisa ya dibuat gitu ya. Siap, Bu. Ini advantage sama disadvantage. Ini medical image segmentation. Oh, ini dia pakai segmentasi terus klasifikasi sama image denoising gitu. Kita nggak pakai, biarin aja. Nah, ini survei metodologi. Nah, yang kemarin yang beberapa kan kemarin ada ResNet, DenseNet, apa mana itu yang punyanya Mbak siapa yang bertanya tadi. Ya, betul ya. Itu ditulis survei metodologi. Paper literatur review-nya itu loh, Mbak. Itu kalian namain aja survei metodologi gitu ya. Nah, survei metodologi kalian bisa menjelaskan masing-masing metodologinya itu tadi. Nah, ini the organization survey. Nah, the organization survey ini section 1 introduction gitu kan ya. Ini organization of this paper. Jadi pembagian dari papermu itu seperti apa ya namanya, struktur dari papermu itu seperti apa. Jadi kamu gambarkan di sini gitu kan ya. Overview tadi low light arsitektur model, yang satu basic arsitektur low light model, yang satu adalah combined arsitektur low light model misalnya gitu. Terus dibagi menjadi ya yang tadi itu dataset dan seterusnya, sesuaikan sama template kita gitu ya, yang ini ya. Kemudian ini statistiknya, ini nggak perlu. Ini barcode indicate the number article, oke. Ini opsional, boleh bisa ditambah atau tidak. Exclusion kriteria, artikel performing multiple medical, inclusionnya apa, exclusionnya apa, boleh ini, boleh ditambahkan, boleh tidak. Jadi percentage tadi yang ini prosentasenya berapa gitu ya, yang dianalisis gitu kan ya. Kan biasanya kadang YOLO sing akeh misalnya, ya berarti prosentase YOLO lebih banyak dianalisis di papermu itu tadi, atau sebanding semuanya boleh. Jadi dari total itu berapa persen sih sebenarnya dari metode dasarnya itu tadi. Tapi nggak dikasih ini pun juga nggak apa-apa. Ini terkait overview, ini opsional, nggak pakai juga nggak apa-apa. Nah, ini data performance model generation. Ini dia complete pipeline. Oh, ini kita nggak perlu deh. Ini dia merujuk ke data banyak orang. General purpose of neural ligation.
Ini boleh ini. General purpose of neural architecture search gitu kan ya. Jadi dia di sini itu mencari arsitektur terbaiknya. Intinya seperti itu. Kalian juga sama melakukan review untuk mencari model terbaiknya. Intinya kan seperti itu. Model terbaiknya atau arsitektur terbaiknya itu yang mana? Kemudian ini data augmentation, ini lengkap ini. Kemarin ada yang pakai data augmentation atau full semua dari dataset ya? Untuk yang sementara ini di tabel dari dataset, Bu. Oke. Ih, soalnya enggak lah dia. Ya, ini yang pembandingnya dia. Comparison of reported accuracy and AUC score by different studies on MATNIS dataset. We have highlight best reported result in the green colors. Jadi di situ yang terbaik dia ngasih warna hijau. Punyamu boleh di bold aja gitu kan, kemarin itu sampaikan. Jadi dia ini menggunakan dataset yang sama, datasetnya pakai MATNIS, makanya kemarin Ibu minta tolong untuk dibandingkan diklasifikasi lagi berdasarkan datasetnya, karena dataset berbeda ya nggak bisa disamakan gitu kan ya. Saat kita membandingkan, mengcompare itu pada dataset yang sama di metode yang berbeda-beda, oke. Gitu. Nah ini dasar teorinya kan ya, UNet seperti ini dan seterusnya. Nah ini dia selain dari akurasi sama AUC, dia juga membandingkan comparison of multiple auto machine learning. Kalau yang ini comparison of reported accuracy, jadi PET MNIS itu ya, dan seterusnya. Yang ini multiple-nya itu ya banyak metode yang digabung gitu ya, ADP dan seterusnya. Ini dia menyampaikannya seperti itu. Nah, datasetnya bisa jadi di sini ini sama ya. Respect different setting GPU use search time MATNIS in dataset use refer to dataset use dia pakai tetap MATNIS. Kemudian tabel 5 ini lanjutannya, continue, terus background architecture, terus yang ini apa lagi. Jadi dia reviewnya banyak ya, karena paper review gitu kan ya. Jadi mau nggak mau reviewnya itu memang banyak guys kalau paper review, dimana dia menguraikan satu-satu. Nah ini di comparison reported DSC score by different studies on MSD and BRATS dataset. Nah ini kan datasetnya beda gitu kan ya. Nanti kalian juga gitu, datasetnya berbeda ya, tabelnya boleh satu tapi berarti di kolom 1 ini datasetnya apa gitu, atau dibedakan per datasetnya, boleh, terserah nanti membaginya seperti apa. Terus baru di sini ada analysis and discussion gitu kan ya. Ini contoh metode-metode segmentasinya apa aja yang dilakukan, classification-nya apa aja. Nah, sudah di situ hasilnya. Nah ini kan papernya adversarial GAN itu generative adversarial network. Salah satu metode di sini kan dia membandingkan combined neural architecture, ada neural architecture search, ada hyperparameter optimization. Dia pakai yang mana gitu ya, metode ini dia masuk ke klasifikasi mana, ini dia masukkan seperti itu. Nah ini paper review pasti data reference-nya banyak sekali guys gitu. Ini kalau di scroll ke bawah ini berapa ini, kalian bisa lihat. Nah sampai 1, 2, 3, 4, 5,
ada 6 halaman sendiri untuk paper reviewnya. Jadi 35 kurangi 6 berarti 29 halaman punyanya dia gitu. Jadi nanti bisa merujuk ke sini. Oke sih, ini kita coba ke sini dulu. Andai kata kita reject, maka kita masukkan ke second chance-nya yang tadi gitu ya. Nah, sudah bisa cari template-nya kah guys? Sekarang Ibu coba sih dari paper yang tadi direkomendasikan yang punyanya Mbak Dia, yang mana tadi, yang itu tadi, Ibu ingin tahu bisa nggak? Sopo yo yang tak tunjuk di sini. Sekarang tanggal 4 ini waduh 11 14 kurangi 11 berapa guys? 3 ya? 3 Bu. Urut 3 berapa? Siapa guys? Nomor urut 3, yang merasa nomor urut 3. Nomor urut 3 supaya gak Ibu aja yang ngomong guys, yang guys. Esensi mahasiswa. Nomor urut 3 Devi. Mbak Devi ada? Devi Nas Hifa. Oke. Ada Mbak Ada, Devi? Bu. Oke, Ada. Mbak Devi bisa share Ya. screen kah? Iki tak stop presenting dulu. Oh iya, sebentar ya Bu ya. Soalnya Menuju ke jaringannya juga jurnal agak. itu, kemudian coba sih kamu belajar cari template-nya. Nanti berarti template itu yang kalian kerjakan di masing-masing. Jadi kalau bisa, tadi kan jumlahnya 35, jadi kalian harus saling melengkapi. Maksudnya, oh jumlahnya setitik ya wis tak tambah iki ben rotok banyak ulasannya dan seterusnya. Jadi kalian berupaya untuk menambah beberapa analisis, menambah gambar. Jadi kalau bisa nanti dibantu gambarnya sama Pak Faris, biasanya yang laki-laki ini pintar, Pak Faris sama Pak Abdurisko memvisualisasi gambarnya ya. Mungkin manualisasinya digambarkan sama yang cewek-cewek, mbak-mbaknya ini, terus nanti yang computerize-nya bisa dibantu sama Pak Abdurisko sama Pak Faris gitu ya. Bisa Mbak Devi share screen, terus ke template-nya langsung, cari template-nya. Share screen langsung aja Mbak. Iya, sebentar Bu. Biar belajar. Bisa share screen? Sudah terlihat Bu. Oke, sudah terlihat. Langsung ke jurnalnya Mbak. Tadi yang chemical ya Bu. Yang di grup kita. Oh iya. Bentar Bu. Aku tinggal aja. Share. Yang ini bentar Bu, saya pindah posisi dulu. Ini posisimu di mana Mbak? Tadi lagi di ruang keluarga Bu. Harus coba ini saya hapus dulu. Kelihatan.
biar teman-teman juga ngeliat. Ini berarti ke submit. Please. Mana? Coba buka guide for author, Mbak. Oh ya. Signal processing. So, wah ini kamu. Control F template gitu ada nggak? Control F. Control F, Mbak. Nah, itu dia template-nya Oh iya, cuman pakai Mendeley, reference-nya pakai Mendeley gitu ya. If you Yeah. use a citation plugin from this product, select the relevant journal template. All your citation in bibliographies will automatically be formatted. Okay. If a template is not available for this journal, follow the format given in example in the reference style section of this guide for author. Oke. Terus Ini berarti. Tapi lihatnya dari sini. itu contoh nulis referensinya ya. Terus coba Control F latex gitu, Mbak. Gitu. Provide editable source. Nah, ini dia menyediakan editable source file for your save file, editable format, extension doc. Dia bisa nyimpen doc atau docx, jx gitu ya, for word file, and text for latex file. PDF table for source itu. Layout single column format, jadi layoutnya single column. Jadi biasanya kalau awal itu memang single column, nanti kalau sudah disetujui maka dia formatnya double column. Use spell check and grammar check function to avoid error. Jadi makanya dia merekomendasikan kamu menggunakan grammar checker gitu kan ya, untuk bahasa Inggrisnya benda ngawur ini. We advise you to read our step-by-step guide to publishing with Elsevier. Terus Terus untuk penulisannya, affiliationnya, corresponding author, terus responding author, present, abstraknya, abstract, snow accept 250 kata. 250 kan ya, maksudnya 250 kata, nantinya dicek lagi. Keywordnya 1 sampai 7. 7.
Oh, ini rumus tabel terus scroll lagi, terus figurnya, terus gambar terus 1 teks, terus dia biasanya minta supplementary material. Jadi kalaupun misalnya kamu ngoding, coding programnya biasanya diminta. Tapi kan kamu ini bukan ngoding kan ya, bukan apa namanya, bukan fokus metode tapi review paper, jadi nggak diminta. Terus lagi nanti lateksnya lagi tak ada ya. ini kayaknya cuma 2 Bu. Ini yang terakhir di gambar tadi. Ini lateksnya nggak ada. Coba itu step by step guide to publishing. Sebentar itu tak Cuman ya. Nah itu file format itu Mbak, writing format Mana, Bu? itu. File format di sini ya. Nggak boleh. Bentar. Ini di sini itu proses action. Yang di sebelah kanan sendiri itu sebenarnya ada writing and formatting gitu ya, tapi di situ save. Oke, sebentar ya. Writing and formatting komputer. Ini
komputer, medical image and graphic ya. Iya. Bisa pakai template ini, use template. Nah, Yang mana itu, Bu? kelihatan nggak ini? Sebentar. Apa saya stop share dulu, Bu? Oh ya, Ibu lupa kamu masih bisa. Nah ini Ibu share. Share. Nah ini dia apa namanya, template-nya seperti ini. Jadi computer medical imaging and graphics gitu kan ya, template for author. Kamu bisa, karena yang pertama itu masih single kolom gitu ya, maka dia single column seperti ini. Nanti kamu pakai use this template gitu ya, sign in dulu pakai punyamu gitu, intinya seperti itu. Tak kasih linknya ya. Ini loh, yang ini loh guys. Cek. Kita masukkan ke mana tadi? Mana guys? Ini ya. Gitu ya. Nanti kalian bisa download dulu format latexnya, kemudian baru bisa dikerjakan bareng-bareng. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi nanti koordinatornya mungkin Mbak Dia sebagai ketua kelasnya, terus dibukakan aksesnya teman-temannya. Kemudian di situ nanti teman-temannya bisa memasukkan sesuai dengan penugasan tadi. Pastikan, karena ini kan masih single kolom. Single kolom itu saat di double kolom itu biasanya separuhnya. Jadi kalau kamu nulisnya ada 30 halaman, kalau di double kolom jadinya 15 halaman. Jadi pastikan paling tidak kalau single kolom untuk paper review ya 50 halaman lah. Jadi untuk biar penjelasanmu nggak terlampau banyak ya bisa ditambahkan gambar, visualisasi gambar yang tahapan tadi yang seperti di papernya itu kalian contoh tapi disesuaikan dengan punyamu. Jadi yang poin pentingnya punyamu itu kan ada pembagiannya berdasarkan arsitektur dasar dari low light arsitektur sama combined arsitektur yang dibagi berdasarkan dataset yang berbeda-beda sama analisis per masing-masing kelasnya gitu kan ya. Intinya seperti itu. Yang dianalisis apa? Akurasi sama jumlah parameter. Semakin besar akurasi, semakin kecil parameter, semakin bagus. Kunci utamanya. Iya. Izin konfirmasi Bu, untuk progres selanjutnya berarti yang ditinjau dari progres latex yang sudah berbahasa Inggris ya Bu? Betul, dari progres latex yang berbahasa Inggris nanti kita ketemu di hari Sabtu minggu depan ya berarti ya, dengan progres latex yang sudah berbahasa Inggris, tapi itu tadi minimal jumlah halamannya ditambahkan ya, karena ini kan masih single column. Kalau 2 kolom tadi kan yang diterima, yang acceptance, kalau paper review kan sekitar 35. Biasanya kalau single column itu pelipatan duanya gitu, sehingga minta tolong untuk dilengkapi, disesuaikan lagi urutannya, terus ditambah supaya dabrusnya nggak terlampau banyak, bisa ditambahkan visualisasi gambar. Jadi visualisasi gambar kalian bisa menggambarkan manualnya dulu, kesepakatannya seperti apa, mungkin bisa dibantu Mas Abdul Rizko sama Mas Faris untuk memasukkan ke situ gitu guys. Jadi untuk memasukkan gambar gimana ke latex? Gampang ya, gambarnya digambar dulu, disimpan formatnya, baru dipanggil aja di latexnya. Intinya gitu, bukan gambar di latex yang enggak. Tapi kalau tabel memang mendevelop. Tapi kan contoh tabelnya sudah Ibu kasih contoh di format latex yang kemarin sempat Ibu share gitu ya. Jadi kalian bisa belajar dari sana. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan kah? Bu, ini saya coba mau download yang di-share oleh Ibu. Nah, ini saya izin kirim ke grup Maven. Itu untuk format latex tuh biasanya yang pilihan yang mana ya, Bu? Karena di sini hanya MS Word sama a blank document. Ini tak dulu. Gimana, Mbak?
Bisa di-share. Oh iya, baik Bu, ini yang saya share ke grup itu ada, saya coba buka link yang dari Ibu untuk download template-nya. Hanya ada 2 pilihan Bu, MS Word sama Blend. Oh gitu. Ya wis, berarti ya MS Word. Oh iya, baik Bu. Enak berarti malahan. Tapi kamu nggak punya pengalaman pakai latex dong? Iya, saya coba sesuai yang diberikan Ibu dulu aja ya Bu. Iya, oke. Ya. Berarti disesuaikan aja kalau memang hanya 2 pilihan ini. Gitu ya guys ya. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Tak ada. Yang lain teman-teman clear ya. Minta tolong diselesaikan sesuai penugasan, saling melengkapi satu sama lain karena syukur-syukur ini bisa diterima. Alhamdulillah kalian bisa punya track record bareng-bareng. Jadi nggak hanya 1-2 orang tapi semuanya punya track record. Itu yang kita bangun bersama. Semoga dimudahkan untuk bisa accepted. Itu aja dari Ibu. Ibu mohon maaf apabila ada hal-hal yang sekiranya kurang berkenan. Ibu akhiri. Tadi sudah di screenshot kan Mbak ketika kehadirannya? Oke. Ya. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi yang beragama lain. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ibu.